Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sengaja untuk ingin tahu lebih dekat Museum Trinil ya. Museum Trinil ini ada di Desa Sokoh, Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Berada di 15 km barat Kota Ngawi ya. Jalan Solo Ngawi Solo ya. Para pemirsa sekalian, ketika kemudian kita mencoba untuk mempelajari sejarah ya, bahwa teori akbar tentang evolusi yang membahana dilontarkan oleh Charles R. Darwin ketika itu pada abad ke-19 telah mengusik pikiran cemerlang seorang bocah kelahiran Esden, Belanda pada tahun 1858. Du Bois dengan tekun dan mencermati berita-berita koran tentang reaksi gagap gempita para ilmuwan mengenai teori evolusi itu, perjalanan Du Bois hingga pada pembuktian akan teori evolusi didasarkan pada argumentasi yang hipotetif dan fantastis. Dasar-dasar demikian pemikiran Darwin akan teori evolusinya yaitu spesies adaptasi maksud saya, dan seleksi alam serta teori Lyell akan kerentaan bumi telah mendewasakan Du Bois sebagai seorang naturalis sejati. Huxley membandingkan manusia dengan kera Afrika. Dia menyimpulkan bahwa struktur anatomi dan pertumbuhan antara simpanse dan manusia hampir sama. Ilmu pengetahuan pada saat itu belum siap menerima teori evolusi, telah memperburuk situasi sehingga persoalan menjadi demikian sensitif. Kesimpulan-kesimpulan yang cemerlang dari para evolusionis akhirnya disajikan secara spekulatif, bahkan disalah tafsirkan. Masyarakat saat itu dan bahkan para ilmuwan sekalipun banyak yang meloncat pada kesimpulan bahwa manusia dan kera adalah kera, maka pertalian antara keduanya harus dapat ditemukan dalam bentuk fosil. Timbullah kemudian istilah missing link, mata rantai yang hilang. Maka missing link pun segera dipertanyakan dunia dan dicari. Setelah menamatkan pendidikan kedokterannya, ia bertolak ke Sumatera pada tanggal 29 Oktober 1877. Missing link harus dicari di daerah tropis yang tidak tersentuh dinginnya zaman es, katanya. Dia akhirnya memindahkan pencarian missing link ke Pulau Jawa setelah mendengar temuan manusia wajak di Tulungagung oleh B.D. van Rietschoten pada 24 Oktober 1889. Kemudian Du Bois menemukan tengkorak manusia wajak yang kedua. Ketidakpuasan masih sangat pekat menyelimutinya, meski manusia wajak ini sangat primitif. Dia tetap manusia modern, ujarnya. Ceritanya pun menjadi lain ketika Du Bois menekuni endapan-endapan purba di aliran Sungai Bengawan Solo. Matanya menangkap akumulasi temuan fosil binatang di dasar sungai. Aliran sungai adalah pengail terbaik karena emosi air yang telah menggerus sedimen purba. Inilah jendela bagi Du Bois untuk menengok masa lampau. Di endapan sungai purba ini, kronologi
kehidupan selama jutaan tahun dapat dibaca. Hingga akhirnya ia sampai di lekuan Sungai Bengawan Solo, Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Nama Trinil meliputi 3 desa yang menjadi objek penelitian Dubais, yaitu Desa Kawu, Ngancar, dan Gemarang, yang hingga sekarang masih banyak ditemukan berbagai jenis fosil di kawasan sungai saat musim kemarau. Pada bulan September 1891 ditemukan gigi geligi primata purba. Sekitar 1 meter dari temuan tersebut muncul temuan batu warna coklat kehitaman, sebuah atap tengkorak manusia. Gigi dan atap tengkorak ini berasal dari manusia yang menyerupai kera. Jawaban pasti tentang polemik berkepanjangan akan missing link terjawab telak di tangan Dubais. Lokasi penemuan Dubais ditandai sebuah tugu petunjuk tempat ditemukannya Pithecanthropus erectus sekitar 175 meter ke arah timur laut, tepatnya di dasar Sungai Bengawan Solo. Dia muncul secara spektakuler dari sebuah daerah tropis di Jawa, suatu daerah jauh dari gema teori dan polemik evolusi itu sendiri. Meski ditandai dengan dasar yang sederhana bagi latar belakang pencariannya, bahwa penemuannya tersebut dianggap sebagai bukti pertama dari teori Darwin, obsesi masa kecil Du Bois, sekaligus obsesi dunia pengetahuan, telah dijawab dengan jitu oleh Du Bois dari Trinil, Ngawi. Sejak itu nama Pithecanthropus erectus dan Ngawi, Jawa Timur bergema nyaring di dunia ilmiah, dan kisahnya telah ditulis dengan tinta emas dalam lembaran publikasi dunia. Tahun 1892, sekitar 15 meter dari temuan atap tengkorak, ditemukan pula sebuah tulang paha kiri yang menunjukkan tingkat fosilisasi sempurna. Yang sama dengan temuan atap tengkoraknya. Meskipun mirip dengan tulang paha manusia modern, hampir sempurna penemuan itu. Gigi geligi yang primitif, sebuah atap tengkorak yang mempunyai volume otak sekitar 900 cc, yang terletak antara volume otak kera 600 cc dan volume otak manusia modern 1200 sampai dengan 1400 cc. Tengkoraknya sangat kecil, tapi milik makhluk masuk dalam genus Homo atau manusia, yang diimplikasikan sebagai bagian dari Homo erectus. Dan sebuah tulang paha kiri yang memberi kesan pemiliknya telah berjalan tegak. Hingga saat ini, nama yang diberikan Du Bois masih tetap dipertahankan sejauh dipakai dalam konteks historis dan geografis. Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus dari Jawa. Kemudian ditemukan Pithecanthropus lain di berbagai bagian dunia. Mauver, Jerman, dan Zhoukoudian, Cina, fosil ini dimasukkan dalam genus Homo erectus yang mulai muncul ke dunia pertama kali pada periode 1,8 juta tahun yang lalu di Afrika dan menyebar ke seluruh permukaan dunia hingga mencapai Pulau Jawa dan punah sekitar 100.000 tahun silam. Jadi Trinil menjawab dunia. Informasi terkait sejarah yang memungkinkan menjadi perdebatan selama ini. Untuk kemudian Anda bisa menikmati, bisa tahu lebih detail, silakan datang ke Ngawi, 15 km dari kota Ngawi ke barat. Kemudian Anda nanti akan menemukan Desa Soko
Ngawi, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.